Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan masih seputar kewajiban di dalam sholat, berbagai perkara yang wajib hukumnya di dalam sholat. Setelah kemarin disebutkan bahwa perkara yang wajib dalam sholat yang pertama adalah du'aul istiftah, itu menurut penulis kitab ini, dimana kebanyakan para ulama menganggap bahwa istiftah itu termasuk dari mustahab di dalam sholat atau sunat-sunat di dalam sholat. Maka yang kedua yaitu al-isti'adatu indal qiraah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mau membaca, yaitu membaca Al-Fatihah. Tentu yang menjadi rangkaian Al-Fatihah di situ adalah surat-surat. Artinya sebelum membaca Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat, itu diawali dengan isti'adzah. Ya, isti'adzah. Namun yang dimaksud di sini bukan berarti kalau membaca surat setelah Al-Fatihah adalah isti'adzah lagi, tidak ya. Hanya cukup di awal Afan tadi sudah dimulai sebenarnya ya, cuman tadi belum saya hidupkan mic-nya ya, jadi saya lanjutkan saja. Jadi sedikit saya ulangi tentang wajibatus sholah di sini. Penulis kitab ini berpandangan yang pertama adalah istiftah, dan itu menurut kebanyakan para ulama itu tidak wajib ya, tapi termasuk mustahab di dalam sholat. Tapi di kitab ini dimasukkan dalam wajibatus sholat. Juga yang kedua yaitu al-isti'adzatu indal qiraah, yaitu untuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah sebelum membaca surat, yaitu Al-Fatihah. Demikian pula apa yang setelahnya. Artinya yang setelahnya itu surat-surat setelah Al-Fatihah itu artinya dari Al-Fatihah dan surat itu diawali dengan isti'adzah. Hanya saja yang dimaksud dengan perkataan tadi bukan berarti pada waktu membaca surat setelah Al-Fatihah isti'adzah lagi, bukan. Tapi isti'adzah yang pertama itu sudah mencukupi ya. Dan disebutkan dalam kitab ini isti'adzah di sini dianggap perkara wajib menurut mu'alif ya, mu'alif atau penulis kitab Fiqh Sunnah Linisa. Namun kita tahu dalam fikih Muyasar dan kitab-kitab yang lain ini termasuk dari mustahab di dalam sholat ya, bukan wajib. Namun kita bahas sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Wahiyya wajibatun indal ibtida ittifaqan. Waktu lifa fi wujubiha fi kulli rakatin. Dia adalah wajib pada saat permulaan ittifaqan. Ini dari penulis menukil ittifaqan. Artinya itu sebagai sebuah kesepakatan ya. Kesepakatan kalau diawali membaca Al-Qur'an dengan isti'adzah itu dimaklumi. Tapi kalau yang dimaksud ittifaq di situ adalah wajib, kewajibannya atau wajibnya itu adalah ittifaq. Nah ini tidaklah tepat ya, tidaklah tepat. Kemudian diperselisihkan tentang wajibnya fikuli rokaatin. Jadi beliau menyebutkan bahwa itu ittifaqon pada awal gitu loh, pada awal sholat. Namun diperselisihkan wajibnya pada tiap rokaat. Ya. Nah, penyebutan ittifaqon di sini tentu mesti dilihat ya. Itu ittifaq
di kalangan ulama mana, madhab apa, itu perlu untuk diteliti ya. Karena kita tahu banyak ulama di dalam kitab-kitabnya itu yang mengatakan bahwa isti'adah ini laisa bil wajib, dia bukan wajib. Seperti fikih muyasar itu menyebutkan termasuk sunanus sholah, termasuk perkara-perkara sunat di dalam sholat. Kita lanjutkan perkataan beliau ya. Dan diperselisihkan tentang wajibnya pada tiap rakaat. Liqaulihi ta'ala, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terajam. Maka pada ayat ini, fa fil ayati ya, amara bil isti'adah wa haqiqatul amri al-wujubu. Nah, dalam ayat ini Allah merintahkan isti'adah, dan hakikat perintah itu adalah wajib ya. Hakikatnya atau hakikat perintah itu adalah wajib. Mungkin kalau dikatakan hakikat ini ya, ini bahasa yang perlu untuk dibahas ya, karena di dalam usul itu bukan dibahasakan dengan hakikat ya, tapi al-aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perkara perintah itu untuk makna wajib. Karena banyak didapati bahwa perintah itu hukumnya tidak wajib. Ada dalam nas-nas itu banyak didapati nas yang menunjukkan perintah tapi hukumnya tidak wajib. Ya, atau bahkan perintah yang didahului larangan itu hukumnya mubah saja. Artinya kalau kemudian dikatakan hakikatul amri al-wujubu, di situ ada tinjauan pembahasan. Karena yang lebih tepat adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah itu adalah untuk wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga sisi pendalilan bahwa ini menunjukkan wajibnya untuk membaca isti'adah pada saat akan membaca Al-Fatihah itu dengan pernyataan hakikatul amri al-wujub, itu tadi ada tinjauan bahwa yang lebih tepat adalah al-aslu fil amri ya lil wujub ya. Dan banyak nas-nas yang lain ya yang memalingkan dari asalnya. Artinya kemudian itu dijadikan sebagai dasar para ulama lain yang mengatakan sunat. Itu dikarenakan ada dalil nas-nas yang memang memalingkan dari asal wajibnya. Wallahu ta'ala. Wali ana al-isti'adata tatra'u syarra syaitan wa ma la yatimu al-wajib illa bih bahwa wajib. Nah, ini kaidah ya. Dikarenakan isti'adzah itu menolak kejelekan syaitan. Dan perkara yang mana kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Nah, ini membangun bahwa dengan kaidah ini bahwa ya, menolak setan itu kan hukumnya wajib ya, dan menolak setan itu tidak akan sempurna kecuali dengan isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibawa kepada makna itu, sehingga isti'adzah hukumnya wajib. Namun hal seperti ini ya, kalau kita lihat di dalam menolak kejelekan setan itu tidak cuma dengan isti'adzah ya, tidak dengan isti'adzah, tapi kita tahu Allah Ta'ala mensyariatkan untuk menolak dari bahaya syaitan itu banyak sekali, tidak hanya dengan isti'adzah saja ya.
bahkan perkara yang menjadi dasar, dimana kalau orang dia tidak melakukannya, ya dia akan terkuasai syaitan. Seperti contohnya orang tidak punya ilmu, kebodohan, ya, bodoh, tidak tahu, itu mesti dia akan menjadi permainan syaitan. Maka untuk menolak syaitan dari godaan syaitan dari sisi itu, sehingga Allah Ta'ala mewajibkan untuk menuntut ilmu. Dan dijelaskan banyak para ulama bahwa tidurnya orang alim itu lebih berat bagi syaitan untuk digoda dibandingkan berdirinya seorang ahli ibadah atau sholatnya seorang ahli ibadah. Ini maklum, ya, dimaklumi hal seperti itu. Artinya di situ, ya, bahwa mengusir syaitan itu ada yang lebih daripada lebih mendasar lagi dibandingkan isti'adzah. Termasuk seorang dia bisa mengusir, seorang dia bisa beramal untuk isti'adzah, mengusir setan itu karena dia punya ilmu tentang isti'adzah. Kalau dia nggak punya ilmu tentang isti'adzah, ya dia nggak akan bisa minta istilahnya penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terajam. Ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dimaklumi, ya, di mana setan itu bisa terusir dengannya. Yang lainnya misalnya baca ayat kursi, baca ayat kursi. Juga al-mu'awwidat, ya. Wallahu ta'ala alam. Bahkan ada doa yang disebutkan di situ, ya, justru tidak bentuknya isti'adzah, seperti orang yang mau ngumpuli seorang suami mau ngumpuli istrinya, kaitannya dengan akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab berkumpulnya tadi. Itu kan ada doa, ya, dengan membaca bismillah dulu, kemudian Allahumma janibni minasyaiton wa janibi syaitona mimma razaqtana, ya. Itu di situ tidak ada isti'adzah, tapi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberi karunia anak itu tidak akan bisa dikuasai syaitan. Maka dari nas-nas seperti itu menunjukkan bahwa memang kalau isti'adzah dikatakan wajib, itu sesuatu yang jauh. Sehingga yang lebih benarnya adalah bahwa isti'adzah itu di dalam sholat hukumnya adalah mustahab ataupun sunat. Sehingga penerapan dengan kaidah ini, wa ma la yatimu al wajibu illa bih fa huwa wajib, ini penerapan yang tidak pas. Bahasa-bahasa yang sebelum dikatakan hakikatul amri al wujub, itu juga padanya untuk perkara ini ada pembahasan, ada bantahan, ya. Sehingga yang lebih kuat dalam masalah ini yang mengatakan sunat. Namun kita baca sebagaimana mu'alif, ya. Kemudian beliau mengatakan al-aslu fil isti'adzati al-israru biha fa innahu lam yunqal an Rasulillah alaihi salatu wasallam annahu jahara biha wala an khulafaihi ar-rasyidin annahum dawamu al-jahri biha, innama qad yajharu biha al-imamu ahyanan li ta'limin nas. Naam. Asal di dalam isti'adzah itu adalah dengan disirkan, dipelankan. Sungguhnya tidak
ternukil dari Rasul alaihi salatu wasallam, tidak pula dari khulafa'nya, para khalifahnya yang lurus, khulafa ar-rasyidin, bahwa mereka mendawamkan di dalam membaca isti'adzah ini dengan jahron biha, alal jahri biha. Sungguhnya terkadang seorang imam menjaharkan dengan ta'awud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan semisalnya, itu kadang-kadang dengan maksud untuk mengajari manusia, ya, mengajari manusia. Jadi kalau untuk mengajari manusia dikeraskan tidak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan juga tidak mengapa. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah sholat jenazah. Pada waktu membaca Al-Fatihah itu beliau menjaharkannya. Setelah selesai beliau mengatakan liya'lamu, ya, liya'lamu annaha sunnah, agar supaya mereka tahu bahwa itu adalah sunnah. Artinya sunnah di situ merupakan ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dari sisi, maksudnya dari sisi bacaan Al-Fatihahnya di dalam sholat jenazah itu diajarkan, dan bukan dari sisi kerasnya. Kerasnya apa? Mengeraskan Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu bukanlah sunnah. Yang sunnah itu disirkan. Tapi untuk kepentingan agar manusia tahu kalau yang dibaca di dalam sholat jenazah salah satunya adalah Al-Fatihah, itu adalah sunnah. Jadi bukan jaharnya. Namun jaharnya karena untuk mengajari manusia, itu masuk sunnah. Jadi ada 3 hal yang perlu dibahas di situ. Yang pertama, pada contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu dari sisi yang disyariatkan atau sunnahnya itu adalah membaca Al-Fatihah di dalam sholat jenazah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Fatihah itu dibaca pelan, dibaca sir di dalam sholat jenazah, itu yang sunnah. Adapun dikeraskan bukanlah sunnah, ya, bukan ajaran. Kemudian yang ketiga, mengeraskan karena untuk mengajari, mengeraskannya yang asalnya tidak keras kemudian dikeraskan karena mengajari, ini bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengeraskan bacaan di waktu zuhur, asar. Beliau juga pernah mengeraskan bacaan di waktu sujud, ya, sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengarnya. Jadi beliau mengeraskan pada bacaan-bacaan yang syariatnya itu disirkan, tidak dikeraskan, ya. Maka seorang mesti mengetahui rincian-rincian seperti itu sehingga dia tidak salah memahami. Kemudian yusra'u al-isti'adzatu bi ihdas siyagil atiyah. Disyariatkan isti'adzah itu dengan salah satu dari bentuk yang berikut ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sesuai dengan sigah yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah dengan a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonirrajim. Hamba mohon perlindungan kepada Allah, Zat yang Maha mendengar lagi Maha berilmu dari godaan syaitan yang terajam. Yang ketiga, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamba mohon perlindungan kepada Allah,
Zat yang maha mendengar lagi maha berilmu dari godaan syaitan yang terazam, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari semburannya, ya, nafasnya, semburan, bisikan yang indah, menipu, godaannya yang menipu. 2 dan 3 ini dicontohkan atau ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dalam perkara ini ada keluasan. Tapi intinya itu maknanya sama, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terajam. Hanya pada lafaz ta'awud yang ketiga itu disebutkan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terajam itu dari bentuk-bentuk godaannya, hamesnya, godaannya, tiupannya, demikian pula semburannya, ya. Dan kita tahu ya, setan itu dia menggoda manusia itu ada setan dari kalangan manusia dan ada setan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan manusia jelas dia akan menyerang kita itu dari sisi ucapan-ucapan yang kemudian kita dengar, atau dari hal yang nampak di hadapan kita, kemudian karena kita melihat, manusia melihat kemudian terpengaruh, ya. Dan ini bisa terjadi ya, hanya dengan melihat kemudian terpengaruh. Mendengar juga. Contohnya banyak. Contoh yang saat ini kemudian kita kaum muslimin susah untuk lepas. Contohnya tentang orang-orang Nasara, mereka mengadakan perayaan Natal sebagai peringatan terhadap maulidnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekalipun mereka mengadakan itu, tidak ada berita yang sahih ya tentang kelahiran Nabi Isa itu pada tanggal 25 Desember. Itu tidak ada berita yang valid tentangnya. Tapi kemudian kaum muslimin pun ikut-ikutan dan mengadakan maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun diingatkan para sahabat nggak mengadakan perayaan terhadap kelahiran Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga demikian. Tidak pula dari imam yang 4 ya. Ya, imam 4 tidak ada yang mengadakan itu. Ya. Tapi kenapa kemudian manusia akhirnya ikut-ikutan? Ya memang seperti itu ya, termasuk dari jenis karena melihat yang lainnya. Dan memang hati kita itu kalau kemudian belum terisi ilmu ya, atau belum terisi dasar-dasar yang benar, itu kadang mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Makanya hati itu hendaklah dipenuhi dengan ilmu, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu saja itu kalau pada satu tahapan ya, pada satu tahapan itu enggak tepat ya, ada yang kurang urut gitu, itu bisa berefek besar gitu. Contoh seorang belajar fikih madhab itu. Ya, itu kalau orang belajar fikih madhab tanpa belajar fikih hadis, itu akan jadi persoalan. Ya, karena sudah belajar fikih madhab ya, tentang misalnya satu pendapat saja ya, tentang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah. Itu walaupun sudah
baca kitab Bulughul Maram, baca hadisnya bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka tidak menjaharkannya, ya, tapi mensirkannya bagian bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang baca, orang dengar, tetap dia akan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan, ya, karena sudah belajar madhab tadi. Makanya banyak para ulama menganjurkan belajar fikih madhab itu diiringi belajar fikih hadis, atau bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk lebih didahulukan belajar fikih hadis, karena belajar fikih hadis itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari ta'assub, ya, fanatik terhadap madhab sampai kemudian menutup mata, menutup telinga. Bagus, belajar madhab itu bagus, ya. Namun manakala datang sebuah nas yang mana pada madhab tersebut kemudian bertentangan dengan nas Al-Quran, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka wajib untuk nas itu yang lebih didahulukan, ya, nas itu yang lebih didahulukan. Kemudian qala Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala fil Mughni, wa hadza kulluhu wasi'un wa kaifa ma ista'adza fahasanun. Ini semua adalah bagus, atau ini semua adalah luas. Ibnu Qudamah mengatakan dan dengan yang mana saja atau bagaimana caranya dia beristiadah, seorang itu beristiadah dari masing-masing ketiga itu adalah bagus, bahasan. Kalau memang warid dengan bentuk istiadah yang tiga itu, bagaimana cara mengamalkannya? Yang terbagus adalah ala sabili atanawu, sabili tanawu, dalam bentuk permacaman. Kadang dia ngamalkan ini, kadang dia ngamalkan ini. Yang demikian itu akan ahfadu bisunnah, lebih menjaga kepada sunnah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga termasuk wajib takminu ba'dal Fatihah, yaitu mengaminkan setelah Al-Fatihah. Ini juga ulama yang lain berpandangan tidak wajib, ya. Seperti di dalam fikih Muyasar itu beliau mengatakan wa amma sunanul aqwal, beliau sebutkan fadu'a'u al-istiftah atau fakadu'a'i al-istiftah wal basmalah wa ta'awud wa qawli amin, dan ucapan amin. Ini termasuk sunat, tapi dalam kitab ini disebutkan wajib, ya. Liqauli Nabi alaihi salatu wassalam idza ambana idza amana al imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi bersabda, apabila seorang imam dia beramin, maka aminkanlah. Sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampunkan dosa untuknya, dosa yang telah lalu, ya, diampunkan baginya dari dosa yang telah lalu. Pengampunan dosa seperti ini, ya, ini kan amal, ya. Kaitannya dengan amal, yaitu amin di belakang malaikat, di belakang imam. Itu
keutamaan penghapusan dosa seperti ini tidaklah berlaku mutlak ya, tapi dengan batasan-batasan yang sudah dimaklumi. Dan termasuk batasannya yang terbesar adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Artinya kalau orang mensyirikkan Allah ya, dengan syirik akbar itu, kemudian dia mengaminkan seperti ini, ya nggak akan diterima, karena amalnya itu akan rusak atau akan hapus dengan sebab kekufurannya atau kesyirikannya. Makanya dalam kitab Tauhid itu ada bab namanya Babu Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minan dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapus dosa, atau perkara yang bisa terhapus dosa karena tauhid. Ya. Makanya seperti yang disebutkan di dalam ini ya, amin ini, termasuk pula seperti Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man sabbaha dubura kulli sholatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabarallaha salasan wa salasin, ya, fatilka tis'un wa tis'una wa tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabatil bahar. Itu kan keutamaan dosa akan dihapus juga. Barang siapa bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, juga tahmid memuji Allah setelah selesai sholat 33 kali, dan juga bertakbir 33 kali setelah selesai tiap sholat fardu maksudnya, dan yang demikian itu menjadi jumlahnya 99, dan sempurna dia dengan mengucapkan, sempurna menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya akan diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, itu tidak berlaku kemudian mutlak ya, tapi muqayyad, ada qaidnya, berapa batasannya. Dan batasan yang paling mendasar untuk dosa diampuni itu adalah seorang dia mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguhnya Allah, dia tidak akan mengampuni dosa dirinya diserikatkan dengannya, namun dia akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, sehingga di sini, dari situ beliau mengatakan wa ta'minu wajibun 'alal imami wal ma'mum wal munfaridi mutlaqan. Mengaminkan itu, mengucapkan amin itu wajib bagi imam, makmum, dan orang sholat sendirian secara mutlak. Ya, mutlaqan. Ya. Jahron fil jahriyah wa sirron fil sirriyah. Keras di dalam sholat yang keras dan lembut di dalam sholat yang lembut. Ya. Nah, kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah takbiratul intiqal yang keempat, yaitu takbir perpindahan. Ya. Termasuk pada takbir itu seperti yang kelima, yaitu qaulu sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, masih ada beberapa kewajiban-kewajiban dalam sholat itu seperti
qaulu rabbana lakal hamdu, tasyahud awal, demikian pula tasbih di dalam rukuk dan sujud. Namun nanti akan kita rangkaikan bahasanya pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas lebih tajam pada yang kelima, qaulu sami Allahu liman hamidah, sampai yang terakhir dari berbagai kewajiban di dalam sholat. Untuk sore ini kita cukupkan sampai sekian, dikarenakan kalau kita selesaikan nggak selesai juga ini, kalau kita lanjutkan juga nggak selesai ya. Sehingga sekalian kita bahas pada pertemuan yang akan datang sehingga selesai ya, kita bisa menginjak pada sunanus sholat. Nah ya, kalau ada salah di dalam menyampaikan kali ini, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.